Jadi jawab salamnya ini kurang semangat. Itu jangan-jangan belum turun ke perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap penasehat Masjid Nurul Huda. Yang pertama Ustadz Muhammad Salim. Juga yang saya hormati Ustadz Mulyana. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Bapak Ustadz Mustafa Kamal SPDI beserta seluruh jajarannya, Bapak Ustadz Junoko SPDI, Bapak Ustadz Jamil, Bapak Ustadz Langlang Buana, Bapak Ustadz Muslim. Apa perlu disebutkan satu persatu? Waktunya habis. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul, bermuajahah, berta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Walaupun sebenarnya kita sudah sering ketemu di masjid, sering ngobrol, tapi kadang-kadang lupa siapa namanya. Matiin. Kan lagi ngobrol gak enak, nama sampean siapa gak bukan. Nama antum siapa? Tapi dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah kita bisa saling mengenal satu sama lain. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini terjalin keakraban yang lebih hangat di antara kita. Pulang dari sini kita tidak lagi merasa sebagai teman, sebagai kawan, tapi kita lebih merasa sebagai saudara. Saudara seagama, saudara dalam ikatan keislaman yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini juga saya diamanahkan untuk memberikan materi mengenai bimbingan dan konsolidasi kepada para pengurus DKM. Saya bilang kenapa harus saya? Sepertinya Pak Desalim lebih layak untuk menyampaikan ini. Juga Ustadz Mulyana lebih layak. Mereka bilang semuanya dapat Pak gilirannya. Dan lagian kan acara ini Bapak yang mencetuskan. Jadi besok-besok saya nggak mau jadi pencetus. Saya mau jadi pengikut aja dah. Habis kalau jadi pencetus dikasih tugas, dikasih job. Yang jelas ya, ketika saya berbicara di hadapan bapak-bapak ini bukan berarti saya paling ngerti, saya paling paham, saya paling pinter, atau saya paling jago. Kalau saya kemudian punya kesempatan berbicara lebih banyak malam ini, karena memang adalah tugas kewajiban kita semua, bahwa kita ini punya kewajiban saling ingat mengingati,
saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan juga kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Oleh karenanya bukan saya paling ngerti, paling paham, karena saya juga masih banyak kekurangan di sana sini. Yang jelas kita saling mengisi. Kalaupun saya ada kesalahan, ada kelalaian, mohon diingatkan. Karena sudah lumrah sebagai manusia itu, kita sering lalai, kita sering lupa. Harus selalu diingatkan. Jadi kalau diingatkan, jangan marah, jangan tersinggung. Justru kita harus berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Kenapa? Karena orang tersebut punya perhatian kepada kita. Karena orang tersebut sedang menjalankan amanah dari Allah, yaitu tugas untuk mengingatkan saudaranya yang lalai, saudaranya yang lupa. Itulah pentingnya. Dan tema yang disodorkan kepada saya adalah materi tentang bimbingan, evaluasi, dan konsolidasi pengurus DKM Masjid Nurul Huda. Saya katakan, kalau di dunia evaluasi, saya bukanlah orang yang punya kapasitas untuk mengevaluasi pengurus DKM. Orang yang paling pas adalah ketua DKM. Tetapi kalau judulnya adalah saya diberikan materi untuk mengulas, ya, mengenai bimbingan dan evaluasi menyeluruh yang ada kaitannya dengan konsolidasi, itu relevan. Begitu kira-kira. Jadi don't worry, jangan takut, jangan khawatir, saya bukan mengevaluasi kinerja. Hanya itu tadi, ya, kita dalam track watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa juga saya di sini ada adik-adik ya. Ada adik-adik, adik Nanda, adik Rizal. siapa namanya? Rizal. Ya. Yang kecil lagi. Yang merupakan Adik lahir. Adik. pelanjut dari pengurus DKM. Jadi tadi saya dengar Pak Langlang bilang ini ya, ada 4 orang remaja yang dipersiapkan untuk jadi penerus di kepengurusan Masjid Nurul Huda. Luar biasa. Kita sudah punya kader. Dan memang mereka harus dibina dari sekarang, bukan dibinasakan, dibina. Saya merasa salut dengan teman-teman pengurus semua yang hadir di sini, yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang kalau di proposal judulnya pelatihan manajemen masjid. Kenapa saya salut? Karena terus terang, ya, kita masih menyempatkan waktu kita, itu adalah sesuatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Tidak sedikit juga teman-teman kita yang berhalangan hadir karena ada beberapa sebab. Ya, ada yang ujur syar'i, yang memang ada keperluan, ada kesibukan di luar sana. Ada juga mungkin karena kemalasan, gitu kan? Kemalasan. Saya daripada ikut kegiatan pelatihan masjid, mendingan saya lembur kerja, lumayan 3 kali lipat bisa gajinya gitu.
Tapi alhamdulillah yang hadir malam ini saya tidak saksikan. Ya, loyalitas, kemudian juga perhatian dan pengorbanannya sudah sangat-sangat luar biasa. Padahal mungkin ketika pergi istrinya masih menggerutu. Abang mah masih baik diurusin bang. Ya Ustaz Kamal ya, ayo ngaku. Kapan mau ngurusin kita ini, orang mau lagi libur aja kita jalan-jalan, masjid aja mesti diurusin gitu kira-kira ya. Tapi alhamdulillah kita juga punya istri-istri yang begitu pengertian, ya, begitu pengertian. Walaupun setengah menggerutu mereka merelakan, ya, kepergian suaminya untuk mengikuti kegiatan pada malam itu sangat luar biasa. Karena memang acara seperti ini, ya, memang harus dilakukan. Kalau kita menggunakan bahasa sering mungkin terlalu lebay. Sering-sering dilakukan atau diadakan. Tapi harus diadakan. Ya. Walaupun tempatnya tidak harus di puncak misalkan. Bisa saja kita mengadakan di masjid kita sendiri. Ya. Tapi biasanya kalau ngadain di masjid kita, dijamin peserta yang tadinya 20 terakhir tinggal 5 orang. Kenapa? Selebihnya pada pulang. Alasan dekat dari rumah. Dan bentar saja izin dulu saya. Ya pergi seorang. Dan bentar akhirnya berkurang itu. Istri telepon, Istri telepon. anak nangis. Tapi malam ini insya Allah gak ada yang berkurang saja. Alhamdulillah juga gak ada sinyal HP. Coba kalau ada sinyal HP, saya yakin saya ngomong sebenarnya sibuk lihat HP. Up to date. Nganggur tadi. Alhamdulillah emang panitia luar biasa ya. Jadi tempatnya tersembunyi, tidak ada sinyal. Apa faktor kesengajaan atau faktor kebetulan itu perlu diselidiki lebih lanjut. Tapi yang jelas ada manfaatnya gitu ya. Dan saya yakin gak ada yang pulang. Kalau yang bawa mobil pulang dia. Kalau kita gak ada yang pulang ya, selalu sampai akhir acara kita. Jadi di antara kesibukan kita, ya, libur weekend kita, ya, kita masih menyempatkan diri. Untuk apa? Untuk datang ke tempat ini bersama-sama untuk merecharge. Merecharge itu apa? Mengisi kembali. Ibarat baterai itu diisi lagi. Ya. Mungkin selama ini, ya, ada semangat yang kendor, ada motivasi yang tergerus, ada perasaan-perasaan yang tadinya luar biasa semangat. Karena faktor situasi dan kondisi baik dari internal maupun eksternal jadi kendor. Nah sekarang kita mericas kembali, ya. Jadi ada cerita, ada 2, ya, orang, ya, yang kerjanya itu menebang pohon di hutan. Jadi kalau orang dulu itu nebang pohon di hutan, yang ditebang ranting-ranting pohon dikumpulkan, ya, untuk dibawa pulang, ya, dijadikan kayu bakar atau dijadikan atau dijual gitu, kira-kira. Jadi ada 2 orang penebang pohon ini, ya, dia masuk ke dalam hutan masing-masing mencari pohon yang kering untuk ditebang rantingnya. Orang yang satu, ya, sudah mempersiapkan kampak yang paling tajam dari rumah. Dari mulai tidur jam 7 pagi sampailah dia jam 12 siang, dia tidak berhenti-hentinya menebang ranting. Ya. Dia hanya istirahat ketika makan dan waktu sholat. Ya. Sementara yang seorang lagi juga sama. Pakai kampak, ya, kampaknya sama. Cuman yang seorang ini setiap 1 jam istirahat,
Jam 7 sampai jam 8 istirahat. Sejam-sejam kan. Jam 8 sampai jam 9 istirahat. Ya. Banyak sekali istirahatnya, tapi istirahatnya nggak pernah lama. Istirahatnya paling 10 menit dia kerja lagi. Sampai ke sore mereka kerja. Singkat kata, singkat cerita, ketika sore hari, ya ternyata hasil yang didapat dari kayu yang dikumpulkan berbeda. Orang pertama yang menebang tidak berhenti-henti itu, tidak ada istirahatnya kecuali makan dan sholat. Dia seharian itu hanya bisa mengumpulkan 3 tumpuk ranting pohon. Sementara temannya yang banyak istirahatnya bisa mengumpulkan 2 kali lipat. Ya, 6 tumpuk ranting pohon. Ini teman yang pertama bertanya, ya, lah banyak amat kayu yang kamu kumpulkan ini. Sementara aku yang nggak berhenti cuma dapat 3 tumpuk, tumpukannya sama ya. Sementara kamu lebih banyak. Kok bisa ya? Apa kata si orang yang kedua? Ya, sebab saya walaupun banyak istirahat, setiap kali istirahat saya mengasah kampak saya. Jadi kampaknya tidak ada tumpunya, tajam terus jadinya. Jadi kalau kampaknya makin tajam itu makin cepat untuk menebang ranting. Sementara yang seorang itu makin tumpuk, jadi makin lambat untuk digunakan menebang ranting. Jadi luar biasa. Dan kita hari ini ya ibarat penebang yang kedua tadi. Ketika orang sibuk jalan-jalan, ya, ketika orang sibuk, saya lebih baik istirahat di rumah seharian. Ya, kita menyempatkan datang ke tempat ini untuk mericas. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini ya, akan ada manfaat. Amin. Akan ada manfaat yang positif yang bisa kita berikan, kita sumbangkan kepada Masjid Nurul Huda yang kita cintai. Baik, langsung kepada materi kita ya. Kita semua di sini adalah pengurus DKM. Ya, pengurus DKM yang diamanahkan. Siapa yang ngasih amanah, Ustaz? Yang ngasih amanah ke kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada kan yang dari kecil punya cita-cita udah besar menjadi pengurus DKM. Ada? Ustaz Yunako mungkin tadi ditanya sama gurunya gitu kan. Ustaz Yunako, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi pengurus DKM. Nggak ada kepikiran kan? Tahu-tahu sekarang kita jadi pengurus DKM. Jadi apa? Jadi orang yang berguna. Pasti itu umum ya, jadi orang yang berguna. Jadi kita ini jadi pengurus DKM ini karena memang ya Allah sudah memberikan jalan gitu kan. Allah sudah memberikan jalan. Ya. Kita jadi pengurus DKM. Kan tadi saya bilang, saya waktu masih tinggal di K1 nomor 2 enggak sama masjid. Ya, sholat jamaah itu ya sebentar-sebentar aja gitu. Ya, tahu lah kalau orang yang memperhatikan saya tahu. Ini orang sholat jamaahnya 2 hari sekali gitu kan. Baru aktif ketika pindah. Itu juga adalah petunjuk dari Allah gitu kan. Tadinya mas saya punya ancang-ancang, Ustaz pengen pindah ke Aster. Udah itu udah hampir jadi itu. Jadi klaster ya. Ya pengen pindah ke Aster. Kenapa pengen pindah ke Aster? Lebih dekat Kalimaru, nggak kena macet di rel kereta api. Udah hampir jadi, tahu-tahu Pak Ari menawarkan, Pak mau beli rumah saya nggak? Dan seterusnya. Akhirnya deal. Kita kalau rumah udah deket sama masjid, kagak mau jamaah, sabun ledek, kualat, ya.
Allah marah sama kita, rumah udah dideketin ke masjid. Tapi saya juga nggak tahu, saya senang kalau masjid, rumah dekat masjid. Ada juga teman saya nggak mau rumahnya dekat masjid, pengennya jauh. Saya tanya kenapa nggak mau rumah dekat masjid? Ya mungkin ada alasan tertentu. Ya. Mungkin berisik, mungkin juga dia tidak mau harus berjamaah. Gitu. Ada orang pengennya sholat sendirian. Ya. Karena menganggap sholat urusan kita dengan Allah, jadi sendirian. Tapi kan kalau kita udah dekat masjid begitu nggak berjamaah, gimana? Nah, malu kan sama Allah kan? Dilaknat yang ada gitu. Nabi itu memerintahkan dibakar rumah-rumah yang dekat masjid yang orangnya tidak mau berjamaah. Jadi mau nggak mau tuh datang ke masjid berjamaah. Kebetulan memang sama Ustadz Kamal, ya akhirnya karena memang sudah kenal dari awal, ya udah dimasukkanlah dalam kepengurusan TKM, dikasihnya jadi penasihat. Walaupun saya kurang pede Ustaz jadi penasihat itu, ya saya bilang nggak ada posisi yang lebih baik gitu. Kenapa harus jadi penasihat? Tapi ya saya bilang sama Ustaz Kamal, kalau saya jadi penasihat, saya nggak mau nama saya cuma jadi pemanis, penasihat Bapak Deden, tapi orangnya nggak pernah kelihatan. Jadi penasihat, tapi di mana adanya nggak tahu gitu. Jadi hanya nama tertera saja penasihat. Saya bilang saya kalau jadi penasihat nggak mau Ustaz begitu. Dan saya kalau jadi penasihat tidak mau dipandang sebelah mata. Jadi banyak, bukan di Masjidul Huda, bukan di tempat lain, tapi insya Allah sama di Masjidul Huda. Jadi penasihat itu dipandang sebelah mata. Ya, artinya apa? Penasihat itu hanya diminta pendapatnya kalau kondisi sudah genting, sudah stadium 3 baru penasehat. Atau ibarat petinju udah KO gitu, mau lempar anduk gitu, baru dipanggil penasehat untuk menengahi. Saya nggak mau. Penasehat itu kan juga pengurus DKM, ya. Penasehat ya memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan input dan sebagainya. Penasehat itu harus proaktif, ya. Kalau kata pengurus DKM-nya, ini masih nasihat melulu, gampang ngebalikinnya. Lah Anda kenapa nunjuk saya jadi penasihat? Begitu. Jadi kadang-kadang ya orang dikasih dikasih amanah sebagai penasihat hanya untuk aman atau dimuseumkan, kan begitu. Di pemerintahan kan begitu. Ya, kalau ada orang dianggapnya vokal kepada pemerintah tapi dia pejabat, besoknya didubeskan, besoknya dijadiin dewan pertimbangan presiden. Udah jangan banyak ngomong, gajinya gede tuh. Tapi jangan banyak ngomong ya. Jadi hanya simbolis, hanya pemanis aja. Nah kalau saya jadi penasihat siap-siap aja tuh. Ya, yang jadi pengurus DKM-nya, ya siap-siap saya song. Kenapa saya song? Saya kritik, ya karena saya mewakili jamaah. Nanti ada kita akan bahas ke sana. Baik, lanjut ya. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat
menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, atau kita bisa menyimpulkan ada 4 kriteria. 4 kriteria yang Allah berikan, kan? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Berarti kalau kita bicara memakmurkan masjid, ya kita bicara DKM. Karena DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Organisasi yang bertanggung jawab dengan kemakmuran masjid. Jadi kata Allah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Artinya apa? Artinya orang yang mendasari amalnya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Benar-benar menjadikan kesibukannya di rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya semata, mengikhlaskan tujuan untuknya semata, dan berharap pahala dan keridhoannya. Harapan dan tujuan amalnya di DKM adalah untuk memakmurkan hidupnya akhirat dan bukan karena adanya kepentingan dan tujuan duniawi. Apalagi dibarengi dengan konspirasi jahat untuk menghentikan aktivitas-aktivitas Islami di masjid. Jadi ini Allah yang mengatakan. Jadi kita ini ya menjadi pengurus DKM karena kita beriman kepada Allah dan hari kemudian. Keikutsertaan kita di dalam memakmurkan Masjid Nurul Huda tidak lain dan tidak bukan kita berharap Allah yang akan memberikan balasan. Makanya tidak ada yang menggaji kita, nggak ada yang membayar. Kenapa? Karena yang membayar nanti Allah, ya, dengan pahala yang diberikannya kepada kita. Walaupun ada rencana pemerintah katanya kedepannya nanti setelah personal pemerintahan, ya, pengurus DKM khususnya ketuanya itu, ya, katanya mau diberikan tunjangan. Wallahu alam bisawab, kapan itu jadinya? Jangan bisawabnya lama. Iya, betul Pak. Jadi kita ini betul-betul lillahi ta'ala gitu. Lillahi ta'ala keterlibatan kita di dalam masjid ini. Kalau ada niat kita yang melenceng saja untuk dunia, ya, untuk dunia kita hangus di hadapan Allah, tidak mendapat apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Kenapa kamu menjadi pengurus DKM? Saya menjadi pengurus DKM daripada kagak ada kerjaan yang lain. Daripada. Kenapa kamu jadi pengurus DKM? Ya, saya sebenarnya ngincer masjidnya nih. Ya. Kali lantai 3-nya bisa jadi penginapan. Kalau saudara saya datang kan nginep di masjid. Kenapa kamu jadi pengurus DKM? Ya, saya kan jadi pengurus DKM ini hiburan, gitu ya, hiburan. Biar bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman aja, gitu kan. Kalau ada kegiatan DKM nggak ikut, gitu. Berarti udah salah lagi tuh dia. Ya. Kenapa kamu jadi pengurus DKM? Saya ingin zakat fitrahnya lumayan. Kalau tiap bulan puasa dapat. Walaupun saya nggak aktif. Besar kamu datang ngetok. Apa itu? Amin. Itu dia tuh materi itu. Itu jangan diharap tuh. Ya, jadi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Jadi kata Allah, hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa beriman kepada hari akhir? Kita yakin keterlibatan kita dalam kepengurusan masjid ini
memakmurkan rumah Allah, nanti balasannya di yaumil hisab. Ya. Itu jangan dianggap tidak ada balasannya itu. Ya, merebut yang bekerja, setiap sapu yang menyentuh lantai ada pahalanya. Setiap pel yang menyentuh lantai ada pahalanya. Setiap langkah dia ke masjid, kalau dia ikhlas dan ridho hanya untuk mengharap ridho Allah, luar biasa. Ya. Pun begitu kita. Kita di masjid hanya untuk mengharap keridhaan Allah. Hanya untuk mengharap pahala dari Allah. Itu udah ladang amal buat kita tuh. Siapa tahu besok kita nggak ada umurnya, tahu-tahu di alam kubur yang gelap kita dapat cahaya. Nah, hanya kita sama malaikat. Malaikat romannya terang amat di kubur gua nih. Ada dari mana? Oh, itu dari lampu yang kamu terlibat aktif di dalam memeliharanya, di dalam membuat. Lampu apa? Lampu masjid. Jadi semuanya ada pahalanya gitu. Ya. Setiap air yang digunakan oleh para jamaah untuk berwudu ada pahalanya di situ buat kita. Makanya ketika pompa masjid mati, seharusnya kita berlomba-lomba itu. Berlomba-lomba untuk memperbaiki. Saya mau maju memperbaiki, kata Ustaz kamu. Ustaz jangan saya aja. Kata Ustaz kamu mau maju, kata Pak Hadi, jangan saya aja. Kenapa? Berlomba-lomba mendapatkan pahala. Kan luar biasa kalau kita berlomba-lomba mendapatkan pahala. Asal jangan sekali-kali ada apa di dalam hati kita ini ada niat mendapat pujian. Nah, kalau sudah mendapat pujian, hangus lagi beda. Hilang, nggak dapat pahala, yang ada malah dapat dosa. Artinya semua ada ladang amal buat kita, Masya Allah. Luar biasa. Suksesnya, terselenggaranya kegiatan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, ya. Itu juga ada ladang pahala buat kita. Nah ini yang harus kita pahami betul. Gitu. Jadi kita dapat upahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ada ketua DKM misalkan yang digaji, silahkan, nggak ada masalah. Ya, kalau memang dia melibatkan sepenuhnya, ya, dirinya untuk kegiatan DKM. Ya. 1 kali 24 jam di situ. Karena kan manusia juga perlu bensin, ya, untuk hidup dan sebagainya. Maka ada yang namanya mukafaah gitu kan, honorarium yang disesuaikan dengan pendapatannya kan begitu. Imam boleh, merebut boleh, yang nggak boleh, yang nggak terlibat di DKM tapi minta honor, itu repot. Jadi yakin nih kita ya, bahwa Allah yang akan membalas ya semua perbuatan kita di masjid ini nanti di yaumul hisab. Yang kedua ya, Allah mengatakan ya, selain tadi ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir juga adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi sebagai pihak yang memakmurkan masjid, pengurus DKM hendaknya orang-orang yang rajin mendirikan sholat berjamaah di masjid yang diurusinya. Ada loh Pak, di luar sana pengurus DKM nggak pernah kelihatan di masjid. Ini ngumpet di mana dia? Nggak pernah hadir berjamaah, kan repot. Jadi dia harus hadir, ya, harus hadir berjamaah di masjid. Kenapa? Karena memakmurkan masjid itu pertama secara manawi dengan ibadah sholat, zikrullah, tilawah Al-Quran, kemudian kegiatan hidayah semacam taklim, tabligh akbar, tausiah dan semisalnya. Itu yang harus digalakkan. Kemudian memakmurkan masjid juga punya arti adalah memakmurkan secara fisik dengan memperbagus dan memperindah bangunannya, membuat nyaman ruangan masjid dan semacamnya. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Masya Allah, sekarang kan posisi masjid yang kita jadikan untuk tempat sholat itu
penuh keprihatinan. Saya pernah pas sujud mau ngejungkel. Kenapa? Karena keramiknya udah ambles. Makanya saya kalau berjamaah tuh jarang di belah kiri, nyari yang kanan, dari yang rata. Apalagi Ustaz waktu tumanina gitu, kayak begitu. Kenapa? Rantainya kagak. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini kita bisa menggunakan yang baru. Gitu. Jadi semua tuh ladang ibadah semua buat kita. Kalau jamaah merasa nyaman sholat, ya kita dapat pahala juga. Kemudian yang ketiga, pengurus DKM, ya sesuai dengan Quran Surah At-Taubah ayat 18 tadi, hendaknya memiliki kepekaan terhadap masyarakat sekitarnya, khususnya mereka yang miskin dan lemah. Ini ditunjukkan oleh lafaz wa'ataz zakat, ya. Nah kita kalau pengurus DKM ini zakatnya dari mana? Ya, uang kita jauh untuk hidup pas-pasan, ya kan? Zakatnya dari mana? Ya, DKM itu kan punya program. Programnya ya bisa dalam bentuk infak dan sodako, santunan, bantuan modal, membantu korban bencana dan semacamnya yang dikolektif dari jamaah. Itu juga merupakan amal kebaikan kepada sesama makhluk yang paling utama. Nah makanya Ustaz Kamal ini saya sering diskusi dan kita bikin basnas yuk biar kelihatan lebih formal, ya. Karena kedepannya ini peraturan negara kita ini berubah-ubah terus. Tapi kalau kita sudah megang kuncinya, administrasinya, insya Allah. Ternyata bapak-bapak itu ada undang-undang bahwa kalau ada masjid atau lembaga yang mengumpulkan zakat infak sedekah secara ilegal, maka dia diancam dengan hukuman pidana. Kita ini masih ilegal. Kenapa? Karena kita belum mengantongi izin. Jadi menurut peraturan pemerintah itu, ya, yang berhak untuk mengkolektif gitu ya, mengkoleksi atau mengumpulkan zakat infak sedekah itu adalah pihak-pihak yang diberikan lisensi izin. Ya, makanya sekarang itu banyak ya badan amil zakat nasional itu sampai ada waktu saya kunjungan ke Basnas itu 2 tahun yang lalu 18. Mulai dari dompet apa, rumah zakat, peduli yatim dan sebagainya. Basnas terutama, Laznas, macam-macam. Nah kita ini belum ada. Ya. Ada satu masjid ya, dia bukan banyak pendapatannya itu dari infak sedekah. Karena dipercaya masjid itu. Cuman sayang, masjid itu tidak punya ngantongi izin. Jadi ada jamaah yang usil, dilaporkan, didatengin, karena dianggap melanggar undang-undang. Ya. Akhirnya nggak sampailah ke ranah hukum, karena bisa diselesaikan begitu. Besok-besoknya masjid itu mendaftar sebagai UPZ, unit pengumpul zakat dari Basnas. Nah kita yang penting izinnya dulu kita nih, kita urus nanti, ya. Biar Nurul Huda ini lebih legal, ya, lebih formal dalam pengumpulan zakat infak sedekahnya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang kriteria terakhir yang disampaikan oleh Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18 adalah mereka yang tidak takut kepada siapa saja selain Allah, yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Rasa takut ini mendorongnya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Ia tinggalkan segala bentuk perkataan dan perbuatan yang bisa membuat Allah murka. Ya.
Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Ya. Jadi pengurus-pengurus masjid itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ini firman Allah ini turun 14 abad yang lalu. Ketika masjid masih dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Apakah Al-Quran hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad dan tidak? Kalau Nabi Muhammad jelas orang yang paling takut kepada Allah. Karena Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Dulu masjid zaman Rasulullah itu ala kadarnya. Tapi kalau sekarang itu kan masjid itu luar biasa. Aset masjid luar biasa. Pendapatan masjid luar biasa. Nah ini kalau tidak dikelola oleh orang-orang yang takut kepada Allah, maka akan terjadi banyak penyimpangan di sana. Tidak sedikit ya berita yang sampai kepada kita bagaimana terjadinya penggelapan uang masjid. Ya. Nggak mungkin uang masjid digelapkan oleh tukang nasi uduk yang ada di depan masjid, atau digelapkan oleh orang yang punya toko di depan masjid. Siapa yang menggelapkan? Pengurus, karena dialah yang berhak mengelola. Makanya pengurus itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Coba kalau dia nggak punya rasa takut kepada Allah, digelapkan uangnya. Ya. Amanah dari jamaah tidak dijalankan dan sebagainya. Karena memang begitu keadaannya. Masjid kalau belum maju, tadi masih berbentuk bedeng Ustaz ya. Siapa yang mau berkecimpung? Nggak ada. Dijorokin juga ada mau orang. Kenapa? Belum maju. Tapi kalau masjid itu sudah maju, berebutan orang. Itu yang terjadi begitu. Enggak masjid, enggak yayasan, itu yang selalu terjadi. Kalau belum maju itu enggak ada yang mau. Sampai jadi ketua loh. Nanti dulu. Saya itu banyak alasan itu. Tapi kalau sudah maju, kontes. Kalau masih sudah maju, pasti diperebutkan. Ya, kita sering kan dengar perebutan jabatan di masjid. Nah, ini orang-orang yang berebut jabatan, orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Makanya luar biasa ini masjid ini. Ya, jadi kata Allah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja yang memakmurkan masjid. Ya. Kemudian di sini ya saya menggarisbawahi beberapa hal ya yang penting yang harus kita perhatikan. Pertama, ya, tugas seorang pengurus DKM. Ya, kalau seorang itu berarti mulai dari ketua, sekretaris, bendara sampai kepada seksi-seksi yang tidak seksi, juga kepada anggota-anggotanya. Yang pertama, ya tugas pengurus masjid ini yang pertama adalah memakmurkan dan merawat jemaah masjid. Jadi tugas kita adalah melayani jamaah. Jadi jangan kebalik, ingin dilayani jamaah. Kalau bisa mah setiap masuk sholat waktu Ustaz di depan pintu, setiap jamaah yang datang silakan sambil senyum. Kayak yang itu Pak Kamal yang kemarin. Itu bentuk pelayanan. Ya. Yang di Subang. Jadi kita memakmurkan. Tadi memakmurkan tadi kan saya singgung kan. Selamat datang di Merawat jamaah masjid. Ini Ustaz Kamal saya mau tanya nih, kenal nggak sama jamaah Masjid Nurul Huda? Satu persatu. Itu kenapa nggak bisa kenal? Itu kenapa tuh? Jarang berjamaah. Harus kenal Ustaz. Kalau ada satu yang nggak datang, kenapa orang yang nggak datang? Sehari kagak datang, 2 hari kagak datang, 3 hari. Terus datangin ke rumahnya. Assalamualaikum, salam. Yang terima istri. Ada apa Ustaz? Mau nanya, bapak kok udah 3 hari nggak berjamaah? Jangan-jangan ini orang sakit. Sampai segitu juga nggak kita jadi pengurus masjid? Boro-boro. Ya ada, kita yang dicari jamaah. Ustaz Kamal mana Ustaz Kamal? Sibuk
Biasa Sabtu Minggu. Nyari dolar. Restoran. Ustaz Junoko mana Ustaz Junoko? Dicari nama jamaah. Jangan sampai terjadi misalkan sholat maghrib isya subuh nungguin imam. Dorong. Kalau Johor mah berani dah bersuara. Kalau maghrib isya subuh tuh mana imam kagak datang? Ustaz Junoko absen. Ustaz Hasim, nah ini kemana ini Ustaz Hasim ini? Pulang, nggak boleh Ustaz aja ikutan pulang. Iya. Pada DKM sibuk. Itu jamaah hampir-hampir nggak jadi sholat subuh itu. Nah saya baru datang di betok-betok. Tapi Pak Hadi yang betok. Pak Imam. Sekarang ini paling Saya bukannya nggak pede jadi imam, bukan gitu. Berarti jadi imam itu cuma bacaan saya belum sempurna. Tapi karena yang menyuruh juga mungkin nggak pede juga ya, saya sama nggak pede kan. Akhirnya yang sedikit ketidakpedeannya itu maju lah gitu. Yang penting sholat jalan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus melayani jamaah. Ini ada pengumuman baru. Berhubung imam nggak ada, cuma hari ini. Udah. Sungguh keterlaluan. Tapi saya dulu ada katanya begitu, salat Jumat bubar gara-gara khotib dan imamnya nggak ada. Ada pernah mendengar, masih di daerah Bekasi. Yang kedua, tugas seorang pengurus DKM itu harus siap dimarahi, itu tugas tuh. Harus siap dimarahi dan dikritik jamaah. Gak boleh marah Ustaz Junoko ya kalau ada jamaah yang mengkritik. Jadi kita harus siap dikritik. Nah, Teriak-teriak ya, lu. betul. Ya, ada jamaah komplain. Ya. Kita nggak boleh menyikapi secara emosional. Wah, bukan tahu aja komplain. Nggak apa-apa kita terima. Emang begitu tugas kita kan begitu. Tidak ada air, jamaah marah. Karena di rumah juga nggak ada air, makanya di masjid. Di masjid nggak ada air. Makanya di masjid nggak ada air juga. Marah dia. Kita terima. Dan kita harus bisa menjelaskan kenapa tidak ada air kan begitu. Kalau bisa kita sudah pakai tayung, pakai pasir itu. Jadi harus siap dikritik. Ya. Dan siap dimarahi oleh jamaah. Kita melayani dia. Ketika kita tidak mampu melayani, harus siap-siap dikritik. Kalau kritikan itu, kalau di sekolah itu saya paling kenyang. Ya, ada orang tua marah-marah. Kok begini banget sih Pak? Ujung-ujung saya kan bayar. Gitu. Emang bayar. Nggak apa-apa kita dengerin aja. Tapi di masjid itu ada nggak jamaah? Saya kan sholat di sini bayar, nggak ada kan? Padahal menanyakan infak saya dimarahin nih, sampai air aja kagak ada, sampai tol aja rusak, sampai gitu paling. Saya biasa tidur. Kita harus siap dikritik dan dimarahi oleh jamaah. Yang ketiga, ya, seorang pengurus DKM harus ikhlas. Ini kalau menjelaskan ikhlas ini Pak Desali ini jagonya nih. Nantilah itu ada waktunya nanti. Ya Pak De, mohon disinggung sedikit Pak De dulu mengenai ikhlas. Ikhlas ini apa? Kalau saya nanya ke bapak saya, Pak, ikhlas itu apa? Maaf itu pakai bahasa Betawi. Lu berak. Lu sering inget-inget nggak lu yang udah keluar dari itu? Enggak Pak, itu ikhlas. Jadi kamu ikhlas tuh dengan apa yang udah kamu keluarkan. Melepas kepergianmu dengan tenang kan begitu. Ada kita keluar dari WC, itu kemana ngalirnya ya? Sampai nggak bisa tidur gitu kan. Terus dia di sana temannya siapa? Gak ada. Habis makan sate dah. Saya ikhlasnya begitu. Ya. Ciri ikhlas, nih, mengerjakan pekerjaan dengan gembira. Ini merebut harus senantiasa gembira. Ya. Tukang harus senantiasa gembira. Pengurus DKM harus senantiasa gembira mengerjakan tugasnya. Pak Lambang setiap motor yang masuk, Pak jangan taruh sana Pak, kami tidak bertanggung jawab, taruh sini. Ya, senang mengerjakannya, walaupun nggak ada honornya.
Ada yang kritik. Begitu dia di kota 2005 terima dengan rela. Ikhlas namanya itu. Ya Pak Lambang ya, mudah-mudahan jadi pahala Pak Lambang. Amin. Kenapa? Karena dengan Pak Lambang dan kawan-kawan menjaga motor, jamaah tenang sholatnya. Coba kalau nggak ada yang jaga, Allah motor gua aman. Sampai rokat terakhir, begitu dilihat ada motornya. Tapi kan sholatnya agak diterima dan nggak khusyuk. Jadi luar biasa. Kemudian sabar dan tidak suka gerusa-gerusu. Jadi kalau seorang pengurus DKM itu harus tenang, kalem, menyikapi segala permasalahan. Seringnya kan kita begitu. Kenapa? Waktu jamaah sholat sudah ada hilang kan? Pas santai aja, nggak usah gerasa. Apalagi misalkan sesuatu yang terjadi di masjid, ya, sesuatu yang terjadi di masjid, dan itu harus dirahasiakan, itu kita umbar keluar, udah nggak berarti apa-apa. Jadi setiap pengurus itu harus bisa menyimpan rahasia. Air yang ada di masjid kalau ada simpan rapat-rapat, jangan sampai terucap di mulut kita. Apalagi kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan kedengkian. Jadi tidak selalunya orang itu kalau kita ceritakan aib yang ada di masjid itu, dia bisa menyimpan rahasia atau dia merasa sedih. Justru mungkin dia merasa gembira. Ya kan? Kamu tahu nggak? Ustaz Pak Kamal tuh orang begini. Oh iya? Iya begini. Masa? Di depan kita dia menyatakan rasa simpati, tapi di belakang dia ngomongin lagi kemana-mana. Padahal dipesan jangan bilang siapa-siapa. Ini yang ceritanya ke orang ya, jangan bilang siapa. Kamu akhirnya tahu. Ya itulah repotnya. Maka ada pepatah Melayu itu, biar pecah di perut asal jangan pecah di mulut. Artinya apa? Kuat menyimpan rahasia. Kadang-kadang kan kita kepleset. Ya. Kemudian ya, mau menerima proses. Ya, mau menerima proses. Ya. Jadi kalau ada yang mau jadi ketua DKM, sabar, jangan kerasa. Harus menerima proses. Mau jadi DKM mulai dari karirnya jadi merebut dulu. Habis jadi merebut jadi seksi gitu kan. Sampai kemudian terlihat oleh orang, oh ya luar biasa nih pengabdiannya. Cocok jadi ketua DKM kan begitu. Kemudian harus punya rasa cinta. Cinta ke siapa? Cinta ke masjid. Susah kalau nggak ada rasa cinta ke masjid mah. Hambar jadinya. Ya. Coba kalau kita mau tahu orang itu cinta sama kita, dibuktikan itu pakai apa saja. Cemburu ada atau tidak. Gimana caranya kita mau ngetes teman kita nih? Dia punya sense of belonging enggak? Rasa memiliki enggak ke masjid, gimana caranya? Harus punya rasa cinta kepada masjid. Setiap saat dibutuhkan selalu datang. I'm come back. Kemudian selanjutnya ya, pengurus masjid harus, ini saya waktunya masih panjang sampai jam 12. Pengurus masjid harus pertama menjadi penggerak. Sudah tuh, pengurus masjid harus jadi penggerak. Penggerak apa? Penggerak kemakmuran masjid. Jadi pengurus masjid itu harus jadi penggerak motor, ya. Harus jadi penggeraknya. Bukan digerakkan, tapi penggerak. Masjid itu, ngurus masjid itu susah nggak, Ustaz Kamal? Ngurus masjid itu susah. Susah, gampang. Susah kalau semuanya dikerjain sendiri. Itu namanya one man show. So one man gitu ya.
semuanya dikerjain sendiri, ya capek sendiri lah. Kita punya bala pasukan, gerakan ini bala pasukan nih, ya. Anda seksi perlengkapan, coba tolong deh cek perlengkapan, ya. Perlengkapan masjid, sejadahnya masih pada ada enggak tuh setelah tidak digunakan? Karpet masih ada wujudnya enggak itu? Sudah lama enggak digunakan, ya. Jadi Ustadz Kamal tinggal sebenarnya menginstruksikan aja kepada anggota atau pengurus yang lain, ya. Ustadz Kamal bikinin kopi, bagus, tapi bagus lagi kalau Ustadz Kamal dibikinin. Ya. Artinya ya menjadi penggerak kegiatan-kegiatan besar yang ada kaitan dengan apa hari besar Islam HBI harus jadi penggerak kita. Kemudian yang kedua, pengurus masjid harus dinamis dan aktif. Dinamis itu berkesinambungan, enggak angat-angat tai kotok, angat-angat tai ayam. Semangatnya cuma ukuran hari, ukuran bulan. Kesononya udah kayak kerupuk diairin. Iya. Jadi kalau ada pengurus masjid sudah loyo semangatnya, lebih bagus mengundurkan diri. Ya, kenapa? Daripada dia dibebani dengan tanggung jawab yang dia tidak laksanakan, dan jadi dosa akhirnya kan. Ustaz Kamal, saya mohon menghadap. Ya, ada apa? Saya seksi dakwah. Karena saya merasa saya tidak aktif di masjid dan saya merasa berdosa, saya mohon untuk resign, Ustaz Kamal. Maka dicarikanlah penggantinya kan yang mau bercelah. Jadi tidak boleh ya pengurus masjid itu berdiam diri. Jadi harus dinamis dan harus aktif atau proaktif. Insya Allah nih pengurus-pengurus DKM Nurul Huda itu kaya dengan potensi. Semua jenis karakter ada. Ya, semua jenis karakter ada, semua jenis profesi ada, semua jenis status sosial ada. Itu bukan dilihat sebagai kekurangan, justru itu sebagai aset, Ya. Jadi Ustaz Kamal, ya, kalau ada teman kita yang cuma kaya dengan ide, alias jago ngomong, nggak usah heran, ya. Nggak usah heran. Ini sebaiknya begini nih, begini. Ini sebaiknya begini. Tapi giliran action nggak ada, ngumpet dia. Ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ini bukan di Masjid Nurul Huda aja, di masjid lain juga seperti itu. Tapi Masjid Nurul Huda lebih banyak porsinya. Ngumpet dia, nggak usah heran. Memang udah karakternya, nggak apa-apa. Jangan jadi masalah. Begitu. Cuma ada saat itu kita mengingatkan dia. Itu jangan aktif ngomong doang, ayo dong jalan, bergerak begitu. Ya. Ada teman kita yang cuma jadi pengamat. Komentarin lah. Dan nggak dibenerin tuh, nggak mau komplain, gitu ya. Jadi aja jadi pengamat aja gitu kerjanya itu. Kalau nggak jadi pengamat, dia jadi pengkritik paling depan. Padahal dia pengurus. Oh dia pengurus kan sampai juga meludah ke buka sendiri, nggak sadar dia. Ya. Jadi itu ada berbagai tipe tuh. Ada yang kayak tunggu, harus digetok dulu, baru jalan. Digetok jalan. Emang terus digetok terus. Ini kapan mau inisiatifnya gitu? Tapi ada teman kita juga yang sedikit berbicara, banyak bekerja. Cuma yang dikerjain gak tentu. Bagusnya maunya sedikit bicara tapi kerjanya pasti gitu. Ya. Jadi harus apa ya gimana? Kita bagaimana nih menyatukan karakter-karakter teman yang berbeda-beda begini. Nah, ini makanya seorang ketua DKM itu harus punya kemampuan mengorganisir ya teman-teman yang punya karakter yang berbeda-beda ini.
Kalau dia jago ngomong, wah, udah tunjuk aja dia khotib. Udah jadi khotib, dia pasti jadi khotib. Dia jago cuap-cuap, tapi jangan saya. Ya. Ini bagusnya ini yang apa? Yang banyak ngomongnya, jadiin aja kasih ngisi pengajian. Tapi ada yang diam-diam dia kerja, kasih aja kerja. Ya, yang sesuai gitu dengan bakat dan bawaannya. Harus bisa. Kalau memang menyatukan rambut boleh sama hitam, tapi hatinya kan beda-beda. Nah, kita harus punya kemampuan. Kemudian yang ketiga, pengurus masjid itu harus kreatif. Jangan bersikap putus asa dan masa bodoh. Nah, kalau semua pengurus masjid sudah bersikap masa bodoh, kasihan tuh jamaahnya, ya kan? Apalagi putus asa. Jadi jangan bersikap masa bodoh. Kita harus selalu caring, peduli, curious, ya, punya rasa rasa ya memiliki ya rasa empati dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya ada manfaatnya. Mungkin satu hal yang sedikit lagi ya, ini berkenaan dengan masjid di luar konteks ini ya, yaitu adalah pertama mengenai saya sering membicarakan ini dengan Ustaz Kamal ya, dengan Pak Muslim Sayunoko, bahwa kedepannya ini masjid kita ini ya dengan status tanah yang masih merupakan milik Pemda. Ini bagaimana caranya mungkin dijadikan program 1 tahun ke depan itu supaya masjid kita ini berubah statusnya menjadi wakaf. Sebab begini Bapak-bapak, saya tadi sudah menyinggung ketika masjid itu dianggapnya tidak ada menghasilkan ya, atau masjid dalam kondisi memprihatinkan, tidak ada orang yang usil, tidak ada orang yang ingin ambil tahu. Tapi ketika masjid itu besar, ketika masjid itu sudah maju, biasanya yang sudah ada terjadi itu ada saja cobaannya. Apa itu? Muncul orang-orang usil yang ingin mengusik ketenangan masjid tersebut, yang ingin mengusik kebesaran masjid tersebut atau kemajuan masjid tersebut. Bisa saja kan, walaupun bukan dari warga kita, misalkan dari pihak pengembang sendiri. Ya, mungkin ada salah satu pengurus dari pengembang yang menganggap bahwa ya kedepannya mungkin masjid ini karena menempati pasu itu kalau dijual ada nilainya, sementara statusnya bukan wakaf. Ini bisa dikotak-katik. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai masjid kita itu dirobohkan karena tidak punya status legal hukum. Begitu. Karena tidak sedikit sekarang itu, tadi Pak Rosan sendiri cerita waktu zaman Ahok itu di Jakarta, sedikit itu nggak sedikit pengurus masjid yang ketar-ketir karena Ahok minta masjid harus ada IMB, yang nggak ada IMB dirobohkan. Betul ya Pak Rosan? Kita juga nggak tahu ke depannya bekas ini akan dipimpin oleh siapa. Kalau melihat gelagat ya masyarakat kita, bisa jadi kedepannya Bekasi itu bisa jadi kalau umat Islam yang gak waspada dipimpin oleh non muslim atau dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kepedulian kepada agama. Bisa saja dia mengeluarkan kebijakan misalkan masjid yang tidak berdiri karena wakaf maka harus dikembalikan fungsi dan lahannya kepada pemerintah. Bisa aja. Nah, untuk membentengi hal-hal tersebut terjadi, sebaiknya kita ya urus gitu ya status masjid kita ini menjadi wakaf. Kalau sudah wakaf, legalitas hukumnya ada, tidak boleh ada yang menggugat, tidak boleh ada yang mempertikaikan. Kemudian yang kedua itu sakama itu kita bagaimana tadi saya sudah singgung mengenai pengelolaan zakat infak sedekah di masjid kita ini. Kita buat legalitas hukumnya
kita bikin basnas atau apalah gitu ya, kan banyak tuh LSM yang sudah di SK-kan oleh pemerintah. Apa kita menginduk ke sana, kita bikin UPZ ya, kita bikin UPZ ya, jadi nanti pengelolaannya lebih profesional ya, karena tidak sedikit bapak-bapak itu yang namanya zakat fitrah karena tidak dikelola dengan proses profesional, dengan manajemen yang baik ya, akhirnya tidak menghasilkan, tidak terurus gitu kan, akhirnya sampainya ke mana-mana yang tidak berhak menerima dan sebagainya dia menerima dan sebagainya. Jadi kalau kita kelola dengan baik, insya Allah. Kemudian yang ketiga, rencana kita untuk supaya di Al-Huda ini ya, tadi saya udah ngomong bagaimana pembayaran PAM di Masjidil Huda itu diaktifkan kembali. Kalau bisa nanti secara online. Ini tergantung nanti hasil pembicaraan kita dengan ownernya kan gitu ya. Cuman yang saya dengar itu ternyata memang sekarang itu bayarnya harus ke sana semua ya, ke Medline semua, tidak ada ada itu di wahana ada di situ, berarti masih boleh ya. wahana udah nggak ada lagi. Yang di itu Villa Soda Gading Ya, ini udah desa. jadi apa? Yang penting kan kita ngomong dulu gitu kan. Ya syukur-syukur gitu kan. Ya kita bisa mancing dia gitu kan. Pak Sadat daripada Bapak memberikan uangnya, artinya memberikan ikannya, lebih baik Bapak memberikan kailnya kan begitu. Ya kami mau buka loket pembayaran PAM di masjid kami, tapi yang online. Kalau itu prosedur normal kan harus ada deposit 100 juta kan begitu ya. Tapi kami kalau bisa dibebaskan dari deposit itu. Nanti tinggal lobby-lobby kita aja. Kalau memang beliau terbuka hatinya gitu ya, ingin membantu masjid kita, ya mungkin dia akan memberikan kemudahan itu ya. Tapi kalau ada faktor-faktor lain yang kita harus menerimanya kan begitu. Kita cari sumber pendapatan masjid dari yang lainnya kan begitu. Dan kemudian juga masalah kita perlu saya sampaikan juga mungkin di sini ya, bahwa kita sudah berbadan hukum ya, berbadan hukum, jadi sudah ada yayasan ya, Yayasan Nurul Huda, tinggal sekarang ini dimaksimalkan saja ya keberadaannya. Apakah kedepannya kita bukan hanya mengelola masjid, tapi kita mengelola pendidikan ya, apakah itu TPA, apakah TPQ gitu kan, ya silahkan aja, yang penting kita sudah pegang legalitas hukumnya. Kalaupun kita mau diformalkan bisa nanti kita urus ya. Kebetulan saya ada teman di Kemenak, mungkin kita bisa minta bantuannya, kita akan urus untuk izin operasionalnya begitu untuk TPA dan TPQ. Karena kalau sudah ada izin operasionalnya ya, itu biasanya untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk TPA TPQ itu mudah ya, ada peruntukannya. Jadi memang banyak sekali kerja di masjid itu. Jadi kerja di masjid itu bukan hanya sebatas ya itu tadi ngurusin air, ngurusin toa gitu kan. Tapi kita memang banyak kerja pembangunan yang belum selesai, ya kan. Ya masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab. Sekarang aja mengenai pembangunan ini dengan pendapatan yang hanya diharapkan dari penggalangan dana keliling, bagaimana ke depannya kan begitu ya. Sementara kita dikejar target pembangunan ini harus untuk fase pertamanya ini harus segera selesai ya. Ini kan juga PR yang sangat luar biasa. Sebenarnya kerja kita gak ada habisnya. Makanya waduh, kalau hari-hari kita hanya disibukkan dengan kita saling cekcok yang gak jelas begitu, kayaknya aduh rugi banget gitu. Alangkah baiknya kalau hari-hari kita itu di DKI selalu diisi dengan hal-hal yang positif, bertukar pikiran ini bagaimana memajukan masjid ke depannya. Walaupun tadi kata Pak Roni kelihatannya dari luar aja masjid kita ini bagus orang menilainya, tapi di dalamnya hanya kita yang tahu kan begitu. Jadi itu harus diisi dengan hal-hal positif, bertukar pikiran. Memang salah satu musuh dalam pengurusan yang pertama adalah rasa dengki, iri hati sesama itu
luar biasa. Maka setan itu masuk ke dari situ tuh. Ya. Kadang-kadang ya dengki, iri hati itu yang kemudian jadinya hasutan yang tidak jelas. Ya, makanya perlunya tabayun tuh begitu. Perlunya tabayun, klarifikasi dan sebagainya. Yang kedua kendalanya itu adalah selain rasa iri hati, dengki, itu adalah suuzon, buruk sangka, mudah sekali berburuk sangka. Ya, kalau masih di dalam hati, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah diucapkan, nah itu yang jadi dosa. Ya. Nah ini kita harus menghindari dua hal ini tadi. Ya, 3 hal, sombong, takabur, gitu ya. Jadi kalau saya itu selalu diwanti-wanti, ya, baik ketika di yayasan, di sekolah, selalu diwanti-wanti oleh pembina yayasan itu. Hindari 3 ini, iri hati atau dengki. Yang kedua, sombong, takabur. Yang ketiga, suuzon. Ya, kalau 3 ini hidup subur di tengah-tengah kepengurusan, bakalan hancur. Jadi itu perlu klarifikasi, perlu tabayun. Ya. Dan tidak boleh kita cepat-cepat dengki atau iri hati. Sebab kalau kita tadi niatnya lillahi ta'ala, hanya Allah, apa sih yang didengkikan? Apa yang membuat kita dengki, iri hati dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kalau mau ada sesi tanya jawab boleh ya. Tapi kita tetap sampai jam 10. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya berlindung kepada Allah ya, dari segala kesalahan dan juga kekurangan. Apa yang saya sampaikan malam ini tidak lebih dan tidak kurang, ini adalah dari hati saya sendiri, dari apa yang saya rasakan, dari apa yang saya lihat, dan dari apa yang saya alami. Mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang tidak tulus, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.